Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan Ibu Ida Komalasari membicarakan dengan salah satu karya sastra ya. Hari ini saya ditemani oleh Cariem ya. Hari ini kita membicarakan tentang salah satu karya sastra lama ya, yaitu yang disebut dengan fabel. Nah, fabel ini seringkali digunakan sebagai bahan pengajaran pada anak sekolah dasar untuk mengajarkan tentang pendidikan karakter. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjelaskan kepada pendengar, mungkin calon guru, tentang apa yang dimaksud dengan fabel itu ya. Kalau menurut Anda sendiri, fabel itu apa ya? Fabel itu menceritakan tentang kehidupan hewan yang berlaku menyerupai manusia. Jadi sebuah cerita di mana tokoh-tokohnya itu adalah binatang, tapi perbuatannya itu menyerupai manusia. Jadi itu bisa berbicara ya, kemudian bisa bekerja dan sebagainya. Dan fabel itu termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi itu artinya imajinasi ya, bukan cerita nyata. Kemudian contoh fabel di Indonesia ini apa? Kayak kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kelinci yang membantu kura-kura. Oh, kelinci yang membantu kura-kura. Ada lagi kura-kura dengan kancil, yang kisahnya belalajuan bukah. Iya kan? Kanci yakin menang, ternyata yang menang itu adalah kura-kura. Nah, itu mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang bahwa ketekunan itu bisa membuat keberhasilan. Jadi biar lambat tapi bisa sampai. Bisa menang. Kemudian yang cepat belum tentu ya. Ya karena misalnya dia tidak fokus dan sebagainya ya. Kemudian kalau menurut Anda fabel yang paling terkenal di Indonesia itu apa? Cerita Kancil dan Buaya, Bu Ai. Itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang si kancil, seperti kancil di harimau atau kancil dan petani. Namun salah satu judul yang terkenal yaitu Kancil dan Buaya. Oh, Kancil dan Buaya ya. Jadi hampir seluruh Indonesia itu mengenal fabel itu ya. Kalau di Banjar sendiri ada enggak fabel? Banjar sendiri ada ya. Jadi yang baru terbit itu adalah tulisan Hatmiati Masud, judulnya Bangkang Tutup. Jadi burung, cerita burung yang bisa berperilaku, berbicara, bekerja seperti manusia ya. Ada lagi banyak yang keluaran terbaru fabel di Kalimantan Selatan ya. Sebenarnya asal mula fabel itu bagaimana bisa ada? Asal mula fabel itu munculnya berasal dari India. Pengarang fabel menggunakan tokoh binatang sebagai pengganti manusia atas dasar kepercayaan bahwa binatang bersaudara dengan manusia. Oh ya, seperti itu ya awal mulanya ya. Jadi itu dari India ya? Iya, dari India. Oh, jadi kita mengadopsi ya, yang kita sebut dengan fabel. Ciri-ciri fabel itu sendiri apa? Watak tokoh itu seperti yang digambarkan seperti watak manusia. Fabel mengambil tokoh dari binatang, memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian sebab akibat. Alurnya maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. Iya, yang jelas tokoh-tokohnya adalah binatang, tapi berbuat dan bersikap serta berbicara seperti manusia. Nah, kalau menurut Anda perlu tidak dilestarikan fabel ini? Pernah, Bu Ai. Perlu ya? Perlu dengan mengajarkannya kepada anak didik, karena kadang-kadang cerita fabel ini memberi gambaran tentang karakter-karakter positif yang mestinya ditiru ya. Harapan Anda kepada generasi muda tentang fabel ini apa ya? Ya, harapan saya tentang fabel ini jangan melupakan melestarikan cerita tokoh dengan anak Indonesia seperti kancil dan harimau ataupun kancil dan petani. Ya, demikianlah diskusi tentang fabel ya. Mudahan memberi pencerahan kepada anak yang ingin menulis fabel atau guru yang mencari bahan tentang fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.